Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Jumpa lagi di channel YouTube saya Abah Zainal Abidin Tibil Qulub. Jangan lupa like, subscribe untuk membantu eksisnya channel ini. Kita ngaji bersama, saran dan kritik selalu kita nantikan. Sesuai apa yang saya janjikan pada episode sebelumnya tentang ziarah, kemudian etika kita dalam berziarah. Sudah saya katakan, sudah saya sampaikan, kita kaji bersama di episode sebelum ini bahwa banyak sekali dalil-dalil yang sudah saya paparkan apa yang kita lakukan ketika kita berziarah. Di antaranya adalah kita membaca tahlil, membaca kalimah-kalimah thayyibah, membaca surat Yasin dan lain sebagainya. Termasuk awal kita masuk ke area pemakaman, kita mengucapkan salam kepada ahli kubur, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, dan hal itu dicontohkan langsung oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seperti yang saya janjikan di episode sebelum ini, di episode ziarah kubur, bagaimana reaksi ahli kubur ketika kita berziarah, kemudian kita muwajahah, kita uluk salam. Seperti yang saya katakan bahwa salam kita didengar, bahkan dijawab oleh ahli kubur yang kita datangi. Dalil-dalil referensi yang mengatakan bahwa ahli kubur ini tahu siapa saja yang mendatanginya, siapa saja yang menziarahinya. Ini sangatlah banyak sekali. Sebab perlu kita ketahui bahwa yang hancur itu adalah jasad mayit, rohnya tidak. Dan sesuai kehendak Allah, roh itu bisa, bahkan bisa mendatangi keluarganya, memantau keluarganya, dan seterusnya. Jasad yang hancur, akan tetapi roh itu tidak hancur. Ibnu Hajar dalam kitab Fatawi Fiqhiyah Al-Kubra menjelaskan, berpijak dari hadis yang diriwayatkan oleh Dewi Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Ma min rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu alaihi illa sta'nasa wa rudda hatta yaquma. Bahwasanya tidak ada seseorang pun yang menziarahi kubur saudaranya dan dia duduk di situ kecuali yang diziarah itu merasa senang, merasa tentram, sampai yang menziarahinya berdiri untuk meninggalkan area makbarah itu. Dan juga dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, dikatakan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yamuru bi qabri akhihil mu'min kana ya'rifu fid dunya fa yusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam." Seseorang ketika lewat di area pemakaman, dan di pemakaman itu dikubur saudara-saudaranya, kenalan-kenalannya ketika di dunia, dan dia mau memberi salam kepada ahli kubur yang ada di situ, illa arafahu wa radda alaihi salam, maka
ahli kubur yang ada di situ akan mengenali dia dan membalas salamnya. Ini seperti yang saya janjikan kemarin, bahwa dalil yang mengatakan bahwa orang yang sudah dikubur, yang meninggal, ini mendengar apa yang kita ucapkan dan bisa menjawab salam yang kita ucapkan dan merasa tentram, merasa bahagia ketika diziarahi. Ini ternyata betul-betul nyata adanya sesuai dengan sabda-sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian acap kali kita mendengar sebuah syair. Nah, ini perlu dikaji kebenarannya. Jadi kita tidak asal ngomong, mosok ahli kubur bisa melihat kembali, mendatangi kembali keluarganya. Sehingga ketika dia tidak dikirim doa, kemudian dia meninggalkan rumahnya dalam keadaan susah, gundah gulana, suarane rada elek apa-apa. Dalam sebuah syair sering kita mendengar, bahkan dibuat puji-pujian kan ya. Kalau tidak salah begini, munine ngene. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes mili, bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Kebacut temenan nger anak turunku, kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali nang alam donya, bakal tak ringkesi dunyaku sing isih ana. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad, sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Shallu ala Nabi Muhammad. Terkadang perlu kita kaji sesuai dengan dalil-dalil dan referensinya. Apakah memang betul satu tadi sudah saya sampaikan, bahwa ketika kita menziarahi makam orang-orang yang kita kenal, terkhusus orang tua kita, guru-guru kita, maka beliau-beliau akan memandang kita dengan penuh kebahagiaan sampai kita berdiri untuk meninggalkan area makbaroh itu. Kita salam, dijawab pula salam kita. Dalil-dalilnya sudah jelas. Kemudian yang kedua ini sesuai dengan syair tadi. Memang betul bahwa arwah-arwah orang-orang mukmin ini bisa menengok keluarganya. Jelas sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus pada hari Jumat, malam Jumat. Walau toh tidak mesti harus malam Jumat atau hari Jumat, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Fatawa Ar-Romli dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila anil arwahi hal warada anna ta'ti ilal quburi fi lailati jum'ah tazuruha wa tamkusu ala dhairiya ila ghurubi syamsiha wa inna ta'ti duro ahliha wa hal ta'ti ilal qubur fi sa'iri ayyamil jum'ah wa hal tubsiru man hunaka aula. Ada sebuah pertanyaan.
apakah memang betul arwah-arwah itu, terkhusus arwahnya orang-orang mukmin ini bisa mendatangi keluarganya, bahkan ke rumah keluarganya setiap malam Jumat dan lain sebagainya. Dan apakah memang betul arwah-arwah itu bisa melihat orang-orang yang ada di situ? Fa'ajaba bi annahu qad sabata fil hadis sahih audur ruhi ilal jasad fil qabri lisairil mauta. Wa qad qala al-Yafi'i madhabu ahli sunnah anna arwahal mu'min turaddu fi ba'dil awqat min illiyin aw min sijjin ila adsadihim fi quburihim inda iradatihi ta'ala wa khususan lailatal jum'at wa yajlisuna wa yatahaddatsuna wa yun'ammu ahlu tan'im wa yu'adzabu ahlul adab. Qala wa tuhtasul arwahu dunal ajsad bin na'im wal adab ma damat fi ilyin aw fi sijjin wa fil qabri yashtariku ruh wal jasad. Wa qala Ibnu Qayyim al-Hadith wa atharu tadullu ala anna zair mata jaa alima bil mazur wa sami'a kalamahu wa anisa bihi wa hadha amun fi haqqi syuhada'i wa ghairihim. Pertanyaan bahwa apakah betul arwah itu bisa kembali lagi ke kuburannya, menyatu dengan jasadnya lagi, terkhusus pada hari Jumat, dan bisa menziarahi keluarganya. Di sini dikatakan dan jelas sekali fa'ajaba, betul, dan itu sesuai dengan hadis yang sahih bahwa audu ruhi ilal jasad fil qabri lisairil mauta. Arwah-arwah itu bisa kembali lagi kepada jasadnya masing-masing. Dan Al-Yafi'i mengatakan madhab ahli sunnah anal arwah al-mauta turadu fi ba'dil awqat, tapi tetap inda iradatillahi ta'ala, inda iradatillahi ta'ala, bahwa arwahnya orang-orang yang sudah meninggal ini bisa kembali lagi ke jasadnya masing-masing di dalam kuburnya ketika dikehendaki oleh Allah, wa khususon lailatul jum'at, terkhusus lagi pada hari Jumat. Sehingga kita punya tradisi ritual setiap Kamis sore, mulai Kamis sore ini kita menengok ahli kubur kita berziarah ke makam mereka. Terkadang juga setelah Jumatan, pulang Jumatan kita sekalian mampir ke makbarah, kita menengok orang tua kita yang sudah mendahului kita. Dan ini memang sesuai dengan dalil-dalil yang saya bacakan tadi. Bahkan dikatakan bahwa sesuai dengan ahadits wal athar, hadis-hadis Rasulullah, dawuh-dawuhnya para sahabat, ini menunjukkan bahwa an-nazaira mata jaa alima bil mazur wa samya kalamahu wa anisa bihi wa hadha amun fi haqqi syuhada'i wa ghairihim. Bahwa ketika kita berziarah, maka orang yang kita ziarahi ini mendengar wasami'a kalamah, mendengar apa yang kita ucapkan seperti salam dan lain sebagainya tadi, wa anisabihi, dan mereka ahli kubur yang kita ziarahi merasa senang, bahagia, tentram. Dan ini tidaklah terkhusus bagi orang-orang yang mati syahid, tidak khusus kepada para wali, tidak. Wa hadza amun fi haqqi syuhada wa ghairihim, baik syuhada atau yang tidak syuhada. Orang tua kita ini termasuk di dalam dawuh ini, bahwa mereka tahu kedatangan kita, membalas salam kita, mendengarkan apa yang kita baca di situ. Maka pada episode sebelum ini ada etika-etika ketika kita berziarah. Dan bahkan mereka akan selalu memandang kita tentram, merasa bahagia. Kita dilihatnya sampai kita bangun berdiri meninggalkan area makbarah itu. Bahkan Al-Qurtubi mengatakan, waqad qila inna tazuru kubura kula jum'atin alat dawam waqad warada ana ta'ti kubura
wa duro ahliha fi waqtin yuridu waulaha li annaha ma'dzunun lah fit tasarrufi wa inna tubsiru man hunaka sawa'un atat ilal kuburi amidur. Al-Qurtubi mengatakan bahwa betul memang para arwah-arwah itu khususnya pada setiap malam Jumat atau hari Jumat mereka mendatangi kuburnya. Adakah yang menziarahinya? Adakah yang mendoakannya? Setelah itu mereka menengok waduro ahliha fi waqtin yuridu waulah dan mereka mendatangi rumahnya, melihat anak cucunya, melihat apa yang dilakukan keluarganya. Mulai hati-hati. Nek malam Jumat usahakan kita kirim doa pada leluhur kita bersama keluarga sendirilah. Baca Yasin, baca tahlil dan lain sebagainya. Loh, betapa susahnya kan orang tua kita yang sudah meninggal. Ketika kita didatangi mereka, posisi kita dalam keadaan nonton sinetron. Piye we? Posisi kita sedang ngegame. Posisi kita sedang online. Malah posisimu lagi gitaran apa we? Mesakake, wong tuamu mesakake, ahli kuburmu mesakake. Mereka mengharapkan doa dari kita. Mereka mengharapkan kiriman pahala dari kita. Lho sampean ditiliki malah mentelengi TV. Lho mula bener nek diomongne ning syair mau kae. Lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Nek sampean malah do mentelengi TV, orang ngirimi donga malam Jumat atau Yasinan tahlilan, wali kuburmu susah, nangis, mulih maneh dalam keadaan bersedih. Piye jajal? Mula, kebaca temenan ngger anak turunku, kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali nang alam dunya, bakal tak ringkesi dunyaku sing isih ana. Penikmat channel saya, kasihan deh lu yang nggak paham bahasa Jawa. Iki maknanya begini. Ketika ahli kubur kita tidak kalian doakan, dia pulang kembali lagi ke alamnya, alam arwah, alam barzah dalam keadaan bersedih. Keterlaluan kamu. Kalian mau harta warisanku, tapi kalian tidak mau mendoakanku. Oh, begitu bahasa Indonesianya ya, translate bahasa Indonesia. Oh, bahkan ya, ini yang ada yang lebih heboh lagi. Ada yang lebih sangar lagi. Orang yang sudah meninggal ini masih bisa mendoakan kita loh ya. Rungokno bro, rungokno ya, rungokno. Bahkan orang tua kita, guru-guru kita yang sudah wafat, ini masih bisa tahu keadaan anak-anaknya. Ibarat murabi keadaan murid-muridnya, santrinya yang masih hidup. Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal yang sholih, santrine beneh, manfaat ilmune, barokah ilmune, sawaneng. Orang tua kita akan bahagia di alam barzah sana. Guru-guru kita akan merasa bangga. Ning kosok wangsule, rungokno Kang. Ya. Nek sampeyan blegendu, beler, nakal. Oh, gaweanmu mendem bari basane. Gaweanmu keplek,
main, haram lakoni. Ini orang tua kamu sangat-sangat susah sekali. Sangat-sangat susah sekali. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'malakum tu'radu ala qaribikum wa asyairikum minal amwat, fa in kana khairan istabshiru wa in kana ghaira dzalika qalu Allahumma la tumithum hatta tahtihim kama hadaitana." Rawahu Ahmad fi musnadi. Dalam Musnad Ahmad dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan kita ini akan diperlihatkan oleh Allah kepada ahli kubur yang sudah mendahului kita, dari kerabat-kerabat kita, keluarga kita. Fa in kana khairan istabsyiru. Nek amalmu soleh apik, sampean dadi wong sing soleh solehah, mereka akan bahagia, seneng melihat anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh dan solehah. Ning kosok wang sule, wa in kana ghairi dzalika qalu Allahumma la tumithum hatta tahtihim kama hadaitana. Nek sampean bener nakal mau kuwi susah, dan mereka berdoa, ya Allah, jangan engkau cabut nyawa anak cucuku sing nakal-nakal kuwi sampai engkau beri hidayah kepada mereka, seperti halnya engkau memberi hidayah kepada kami. Hadis ini bisa kita tarik kesimpulan yang pertama begini. Sampean wahai orang tua, para orang tua, sampean diamanati oleh Allah anak dan istri. Sampean harus bisa menjadi imam yang baik. Jadikanlah keluarga itu keluarga yang soleh dan solehah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sing apik. Engkau sampean meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, saya doakan semua husnul khotimah, Allahumma amin. Ini sampean tergolong orang-orang yang di hidupnya, kala hidupnya mendapatkan hidayah dari Allah. Jenengan nanti di alam kubur akan mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah, sehingga tidak direpotkan oleh azab-azab kubur dan lain sebagainya, sehingga masih bisa memantau keadaan anak cucu kita, dan kita masih bisa memohon kepada Allah agar anak cucu kita ini diberi hidayah oleh Allah. Sangat rajal orang yang sudah meninggal dunia ini masih bisa mendoakan kepada anak cucunya. Dalile sak umbruk, sak pirang-pirang. Jadi inna amalakum tu'radu ala asyairikum wa ala aqrabaikum bi kuburim fa in kana khairan istabsyiru wa in kana ghaira dzalika qalu Allahumma alhimhum ayyamalu bi ta'atika. Dalam kitab Al-Hawi lil Fata Lisuyuti banyak dalil-dalil yang mengatakan bahwa satu yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa sesuai apa yang kita baca dari referensi dan dalilnya, bahwa kita ziarah ke makam para leluhur kita, guru-guru kita, ucapkan salam, kita baca Yasin dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, apa yang kita baca, kita uluk salam. Dan ketika kita duduk di makbarah orang-orang yang kita kenal, bahkan lewat saja kita memberi salam, mereka masih mengenal kita dan menjawab salam kita. Dan para ahli kubur itu sangat bahagia melihat masih mau kita menziarahinya. Kita masih menjadi anak yang soleh, solehah. Waladun solihun yad'u lah. Yang ketiga, ternyata betul bahwa para ahli kubur itu masih bisa memantau kita yang masih hidup ini, masih bisa mendoakan kita. Maka waspadalah, ojo dadi bocah nakal. Bahagiakan mereka yang sudah meninggalkan kita. Kita kirim doa, kita kirim pahala, dan kita menjadi anak-anak, menjadi dzurriyyah yang membanggakan kepada orang tua kita, guru-guru kita. Mereka akan bahagia memandang anak-anaknya, murid-muridnya menjadi orang-orang yang berhasil dunia dan akhirat. Saya doakan semoga penikmat channel saya
hidupnya beruntung, bahagia dunia dan akhirat. Salam Aswaja, salam NU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.